Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nur Asadillah, kelas B3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah bimbingan dan konseling saya dengan judul jenis-jenis layanan bimbingan konseling, yang diampu oleh dosen Ibu Septi Gumiandari MAG. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Hanif Nur Asadillah dengan NIM 23811300089. Makalah ini dilatar belakangi karena pendidikan tidak hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi juga membangun sifat sosial, etika, pribadi, fisik, dan profesional seseorang. Keberhasilan ini jelas tidak dapat dicapai hanya dengan metode instruksional. Akibatnya, teknik tambahan jelas diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, yang lebih berfokus pada karakter siswa. Strategi layanan bimbingan konseling di sekolah adalah cara yang penting untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Sekolah dapat membantu siswa mencapai potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan dengan memberikan dukungan, konseling, dan bimbingan yang tepat. Oleh karena itu, penerapan program layanan bimbingan konseling yang terencana dan berhasil di sekolah sangat berharga untuk masa depan pendidikan dan kesejahteraan siswa. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah yang pertama, apa jenis-jenis layanan bimbingan konseling yang tersedia di institusi pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana masing-masing jenis bimbingan konseling berbeda, apa tujuan mereka. Yang ketiga, bagaimana bimbingan konseling dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, akademik, sosial, dan karir. Terakhir, masalah yang akan saya bahas yaitu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi untuk memberikan bimbingan konseling kepada siswa di fasilitas pendidikan. Adapun tujuan makalah ini yaitu menambah pengetahuan tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Kemudian tujuan yang lain yaitu bagaimana layanan ini dapat membantu mengatasi masalah. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Layanan konseling akan berhasil ketika konselor dapat bekerja sama dengan sekolah, orang tua, pendidik, dan pihak lain untuk membuat lingkungan belajar yang mendukung konseling dan bimbingan. Ini menurut Nurul Islami Hayati tahun 2020. Jadi ada 7 jenis program bimbingan dan konseling menurut Islami Hayati, Nurul Islami Hayati tahun 2020. Adapun penjelasan tentang jenis-jenis bimbingan konseling, yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah bimbingan konseling yang membantu klien memahami lingkungan sekolah yang baru. Mereka memasuki dan membantu menyesuaikan diri. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah jenis konseling dan bimbingan yang memungkinkan siswa mengakses dan memahami berbagai informasi, termasuk informasi tentang pendidikan dan pekerjaan, yang membantu mereka membuat pilihan yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran.
Ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menempatkan mereka dalam kelompok atau posisi yang sesuai dengan bakat, minat, tujuan hidup, dan pencapaian akademik mereka. Kemudian, yang keempat adalah layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah bagian penting dari kurikulum sekolah. Pengalaman telah menunjukkan bahwa kegagalan siswa dalam belajar tidak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Namun, sekolah seringkali tidak memberikan instruksi belajar yang konsisten. Yang kelima adalah layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini memberikan dukungan kepada klien dalam mengatasi masalah pribadi mereka dengan bimbingan langsung dari pembimbing. Yang keenam adalah layanan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok, kata Prayitno, adalah bimbingan yang diberikan kepada siswa secara individu atau dalam kelompok untuk membantu mereka berkembang dan mandiri. Dan yang ketujuh adalah layanan kegiatan penunjang. Untuk melaksanakan berbagai jenis layanan kegiatan, diperlukan sejumlah kegiatan penunjang. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang layanan bimbingan konseling. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang layanan bimbingan konseling dalam mengatasi masalah. Misalnya ya masalah pribadi, akademik, sosial, kemudian masalah di dalam bidang karir. Adapun penjelasan di dalam bidang pribadi, yang pertama yaitu jenis layanan yang dikenal sebagai bidang bimbingan pribadi. Membantu siswa memahami, menilai, dan mengembangkan bakat, potensi, dan kebutuhan yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan mereka. Kemudian, yang kedua, bidang akademik. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu bidang sosial. Bidang sosial sangat berkaitan dengan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya melalui hubungan sosial yang kuat, produktif, dan karakter dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan orang lain yang tinggal di sekitar mereka. Kemudian di dalam bidang karir, didefinisikan sebagai bimbingan untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, membantu dalam memilih lapangan kerja, jabatan, atau profesi tertentu. Apa saja sih tantangan di dalam bimbingan konseling? Apa saja sih tantangan di dalam bimbingan konseling? Tantangan yang dihadapin guru bimbingan konseling sangat beragam dan rumit. Mereka menunjukkan pergeseran yang signifikan menuju pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel yang berfokus pada pengembangan individu siswa. Contohnya, di dalam kesiapan sumber daya guru, kemudian di dalam peningkatan keterampilan guru, kemudian di dalam memahami kurikulum dengan mendalam, kemudian keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan yang terakhir di dalam penggunaan teknologi. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu strategi layanan bimbingan konseling sekolah
adalah cara yang penting untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Karena itu, penerapan program layanan bimbingan konseling yang terencana dan berhasil di sekolah sangat berharga untuk masa depan pendidikan dan kesejahteraan siswa. Ketika konselor dapat bekerja sama dengan sekolah, orang tua, guru, dan pihak lain untuk membuat lingkungan belajar yang mendukung konseling dan bimbingan, layanan konseling akan berhasil. Demikian penjelasan makalah saya yang berjudul jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.